Hai, selamat pagi Sweetie Kids, selamat pagi Cornerstone Kids. Apa kabarnya? Senang sekali Lausa Apiau bisa menyapa kalian hari ini. Bagaimana cuaca di rumah kalian? Kalau di sini lagi hujan. Tapi bagaimanapun cuaca atau keadaan kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada, hadir, dan menyertai kita. Ngomong-ngomong soal hujan, Lause ingat satu lagu, Rain and Pour. Yuk kita sama-sama nyanyikan. All right, here we go. Snap those fingers or pretend. Whether it rains, whether it pours, wherever I go, I will trust you, Lord, in the light of day or in the dark of night. I will trust you, Lord, with all my life again. Whether it rains, whether it pours, whether it pours, wherever I go, I will trust you, Lord, in the light of day or in the dark of night. I will trust you, Lord, with all my life. For my hope is where you are. Sing that, people. For my hope is where you are. He's right here. For my hope is where you are. For my hope is where you are. Whether it rains, or whether it pours, wherever I go, I will trust you, Lord, in the light of day or in the dark of night. I will trust you, Lord, with all my life. Sing it. For my hope. For my hope is where you are. For my hope is where you are. Sing it, friends. Jesus, for my hope is where you are. Whether it rains, whether it pours, wherever I go, I will trust you, Lord, in the light of day or in the dark of night. I will trust you, Lord, with all my life. I will trust you. Sing it. I will trust you, Lord, with all my life. You know, I will trust you, Lord, with all my life. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh kembali bertemu untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sama-sama memuji Tuhan. Walaupun kami belum bisa bertemu bertatap muka, kami bersyukur kami masih bisa bertemu secara online. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang mau memimpin ibadah kami pagi hari ini. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan. Tuhan mengajar kami, Tuhan menguatkan iman kami. Sehingga dalam situasi yang sulit ini, kami boleh tetap beriman kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya situasi hari ini boleh cepat dipulihkan, sehingga kami boleh kembali berkumpul bersama teman-teman di gereja. Terima kasih Bapa dalam surga, pimpin Lause yang akan bercerita. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau diingat-ingat, kayaknya kita udah lebih dari sebulan ya, nggak ke sekolah dan juga nggak ke sekolah minggu. Kalian kangen nggak sih ke sekolah lagi atau ke sekolah minggu? Dulu waktu kalian sekolah, mungkin kalian nunggu-nunggu, kapan ya kita libur? Tapi sekarang mungkin sebaliknya. Kalian berpikir, kapan nih kita sekolah lagi? Kok di rumah terus? Sama anak Lause juga begitu ya. Mereka tunggu-tunggu, kapan kita bisa sekolah lagi? Pengen ketemu sama teman-teman, bermain, berkumpul bersama. Nah, kalian
harus bersyukur kalau hari ini kita masih bisa ketemu lewat online, ya, dengan guru-guru, dengan teman-teman, dengan lause. Tapi kalau zaman dulu, kalian bayangkan, cuman bisa tulis surat. Ini lause ada satu contoh surat. Lause bacakan ya. Salam dari Paulus, hamba Yesus Kristus, kepada kamu sekalian yang dikasihi Allah. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, ini adalah surat dari Rasul Paulus. Anak-anak termasuk orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, bukan? Kalau iya, berarti surat ini juga buat kalian. Kalian ingat siapa Rasul Paulus? Iya, Rasul Paulus adalah orang yang sangat rajin memberitakan Injil, kabar baik, berkeliling dari satu kota ke kota yang lain untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Lalu saya bacakan ya. Setelah 2 tahun di penjara di Kaisarea dan melewati beberapa pengadilan, akhirnya diputuskan bahwa saya akan dikirim ke Roma untuk diadili di hadapan Kaisar. Saya dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira dari pasukan Kaisar yang bernama Julius. Kami dinaikkan ke sebuah kapal yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai di daerah Asia. Pada keesokan harinya, kami singgah di Sidon. Perwira Julius memperlakukan saya dengan ramah dan memperbolehkan saya mengunjungi sahabat-sahabat saya di Sidon. Dan setelah mengarungi laut di depan Kikilia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira, sebuah kota di daerah Likia. Di situ, perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Dia memindahkan kami ke kapal itu. Setelah beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak dapat maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat yang bernama Pelabuhan Indah. Sebuah pelabuhan di dekat kota Lasea. Musim dingin sudah tiba. Karena itu sangat berbahaya untuk melanjutkan perjalanan. Sebab itu saya memperingatkan mereka. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan saya. Dan karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Pada waktu itu, cuaca terlihat baik, sehingga mereka menyangka bahwa mereka akan dengan mudah mencapai kota Phoenix. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar menyusuri pantai Kreta. Namun, tak berapa lama kemudian, muncullah angin badai. Awak kapal berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan kapal dan mengarahkan kapal ke kota tujuan kami. Tetapi badai sangat kuat dan mengombang-ambing dan mendorong kapal kami ke tengah laut. Kami menyerah dan membiarkan kapal kami hanyut. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Di tengah keputusasaan, saya berdiri dan berkata kepada semua orang yang ada di kapal itu, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini,
Aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap tabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun, kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Setelah 14 hari terombang-ambing di laut, siang itu kami melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun kami tidak mengenal daratan itu, namun kami memutuskan untuk sedapat mungkin mendaratkan kapal ke situ. Para awak kapal melepaskan tali-tali sauh, lalu mereka memasang layar supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir sehingga kapal kami kandas. Halauannya terpancang dan tidak dapat bergerak. Buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Perwira Julius memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang terlebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah kami semua, 276 jiwa selamat, naik ke darat. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika saya memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangan saya. Saya langsung mengibaskan ular itu ke dalam api. Orang-orang mengira saya akan mati setelah digigit ular itu, namun Tuhan melindungi saya. Saya tidak mati, bengkak pun tidak, sehingga mereka malah berpendapat bahwa saya adalah seorang dewa. Gubernur di pulau itu namanya Publius. Ia sangat ramah dan menjamu kami selama 3 hari. Namun ayahnya sedang sakit. Saya dipanggil dan saya mendoakan supaya Tuhan menyembuhkannya. Dan Tuhan menjawab doa saya. Dia menyertai saya. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami akan berangkat, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. 3 bulan kemudian, kami melanjutkan perjalanan dengan sebuah kapal menuju Roma. Setelah tiba di Roma, saya diperbolehkan tinggal dalam sebuah rumah dengan dikawal oleh seorang prajurit. Saya sangat bersyukur karena Tuhan selalu menyertai saya dalam perjalanan ini, walaupun banyak kesulitan dan bahaya yang harus dihadapi. Sebagai seorang tahanan rumah, saya terus memberitakan Injil, menceritakan kepada orang-orang di Roma tentang Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit sebagai juru selamat kita. Nah, anak-anak, Tuhan sudah berjanji memberitahu Rasul Paulus bahwa Tuhan akan memimpin Rasul Paulus dalam perjalanannya ke Roma. Dan kalian ingat bagaimana tadi Rasul Paulus menceritakan bagaimana Tuhan memimpin dan menyelamatkan dia dalam berbagai peristiwa. Coba setes ya. Nih. Bagaimana Tuhan menyelamatkan Rasul Paulus dalam kejadian ini? Betul. Tuhan menyelamatkannya dari badai. Bagaimana dengan ini? Betul. Yang kedua, Tuhan menyelamatkan Rasul Paulus dari gigitan ular yang berbisa. Bagaimana dengan yang ini? Kalian tahu apa yang terjadi di sini? Betul, Tuhan memakai orang-orang di Pulau Malta
untuk menyediakan makanan bagi Rasul Paulus dan orang-orang sekapal. Hidup sebagai anak-anak Tuhan bukan berarti tanpa masalah. Pada saat Tuhan berjanji kepada Paulus bahwa Paulus akan tiba dengan selamat di Roma, bukan berarti sepanjang perjalanan Paulus tidak mengalami masalah. Banyak masalah yang dia hadapi. Tapi Lause percaya bahwa janji Tuhan pasti ditepati. Walaupun banyak masalah yang terjadi, tetapi seperti Tuhan melindungi dan menjaga Paulus, demikian juga Tuhan akan memimpin, melindungi, dan menjaga kita. Apapun kesulitan atau masalah yang kita hadapi, kita harus yakin, beriman bahwa Tuhan hadir, Tuhan menolong dan memimpin hidup kita. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Walau Ku Tak Dapat Melihat bagian refnya saja. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap pada kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Roma 8 ayat 28. Langsung bacakan ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, anak-anak, nanti hafalkan di rumah dengan papa mama ya. Jangan lupa lapor ke Lause masing-masing. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri ibadah ini mari kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau melalui pujian, melalui firman Tuhan hari ini, kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami. Dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau hadir, Engkau memimpin, Engkau menolong kami. Biarlah Tuhan, di masa-masa yang sulit ini, kami boleh belajar beriman kepada Tuhan. Sama seperti Paulus yang beriman kepada Tuhan, yang percaya kepada janji Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan boleh beriman, percaya kepada janji Tuhan. Biarlah kami juga boleh bersama keluarga kami untuk sama-sama menumbuhkan iman kami, sama-sama semakin percaya kepada janji-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai di sini dulu ya anak-anak. Sampai jumpa minggu depan.